Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya farhabun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Para rabu semoga Allah, ayat menikah termasuk salah satu daripada surat yang pernah ada di kitab Taurat. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Berupa apa? Berupa kebaikan yang Allah berikan kepada kalian semuanya dengan sebab Nabi Allah Musa. Apapun yang kamu minta kepada Musa, semuanya aku berikan, dan itu karunia nikmat yang aku berikan kepadamu. Di antaranya, jika kamu minta kepada Musa, lewat Musa untuk air, akhirnya aku pun juga memberikan air kepadamu. Sahara, di tanah yang gersang, di bebatuan yang tidak ada air setitik pun atau setetes pun. Kau minta kepada Musa, aku anugerahkan Musa dengan tongkatnya untuk mengeluarkan air dari batu. Aku keluarkan 12 mata air sebagaimana yang akan diberikan, yang akan dijelaskan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kamu minta kepada Musa untuk mengetahui siapa di antara mereka yang membunuh orang Israel. Aku pun juga memberikan kabar kepada kamu tentang siapa yang membunuh saudaramu itu. Itu karunia yang besar. Dengan Musa kamu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nikmat-nikmat itu aku berikan dan aku ingat supaya kamu itu bersyukur kepadaku. La syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku tambah nikmat karuniaku kepadamu. Wa la kafartum min adabi wasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Kalau ini kepada Nabi Allah Musa turun dan memanggil kepada Bani Israel supaya ingat atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, tentunya pelajaran juga kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita mau mengingat tentang masalah karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita sekalian adalah sebaik-baik umat daripada umat-umat yang lain seperti Bani Israel dan sebagainya, maka nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lahirnya ibu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, atas karunia yang aku berikan kepada kalian semuanya dan rahmatnya berupa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab itu hendaknya kalian bergembira. Jadi nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita
Sementara karunia diberikan kepada Bani Israel tanpa rahmat. Allah menyatakan tanpa rahmat. Kenapa? Karena kitabnya saja sudah dicabut sama, sudah dirusak oleh mereka. Kenapa? Karena tidak berganding dengan rahmatnya. Jadi karunia yang tidak berganding dengan rahmatnya, sebagaimana yang diturunkan nikmat itu kepada nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW, maka kitab-kitabnya sekalian itu dirusak oleh mereka, dicampur adukan dengan yang batil oleh mereka, dengan tangan-tangan jahil yang dibuat oleh mereka, sehingga kitab-kitab mereka tidak menjadi asli. Itu karunia dari Allah SWT yang diberikan. Karena diingkari, maka Allah cabut nikmat karunia itu, sehingga kita mereka sudah tidak dipastikan asli sebagaimana yang Allah turunkan kepada mereka. Tetapi Al-Quran, nikmat karunia Al-Quran ini, karena bersama dengan rahmatnya, sampai sekarang dan sampai akan datang tidak pernah akan rusak selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, aku yang menurunkan dan aku yang menjaga keasliannya. Sehingga apa? Tidak satupun dari mereka yang pintar-pintar itu dapat mencabut satu titik di dalam Al-Quran atau menambah satu titik menambah dengan Al-Quran, maka sekarang dan sampai akan datang mereka tidak sanggup merusaknya. Kenapa? Karena bersambung dengan rahmat baginda Muhammad SAW. Karena itu hendaklah kalian bergembira, bersyukur kepada Allah, bergembira. Abu Lahab bergembira masuk surga karena lahirnya Rasulullah. Belum beriman. Belum beriman, bukan masuk surga, tapi dicabut oleh Allah SWT siksanya pada hari Senin. Karena sebab apa? Karena sebab bergembira. Bergembira hatinya karena lahirnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan celaka dengan predikat bahwa untuk khairul ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Dan karena setiap saat kita bergembira, bukan hanya setiap tahun, setiap saat, atau setiap malam Selasa, atau setiap minggu, setiap malam Jumat, setiap saat kita sholat dan sebagainya, kita bersyukur dengan kehadiran Rasulullah SAW dalam membimbing kehidupan kita, sehingga kita tidak keluar daripada Al-Quran. Ini merupakan karunia dengan rahmat baginda Muhammad SAW. Kita boleh cinta dunia, cinta wanita, cinta harta, cinta jabatan, cinta apa saja. Tetapi jangan melebihi cinta itu kepada mereka, melebihi cinta kepada baginda Muhammad SAW. Karena keberadaan semua yang kita miliki, yang kita duduki, yang kita makan dan minum, semuanya itu karena sebab baginda Muhammad SAW. Oleh karena itu dahulukan cinta kita kepada baginda, sehingga kita bisa mengaplikasikan kehidupan Rasulullah sebagaimana yang dinukil dan digambarkan oleh Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh pada dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak yang mulia, yang agung. Bagaimana kita bisa memuliakan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan sebab rahmat baginda Muhammad SAW, dan kita harus bergembira. Bergembiranya ini setiap saat kita berbuat taat, berbuat baik, bergembira. Dan kita akan susah bila mana kita masuk atau terjatuh kepada dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah. Itu bergembira. Orang yang bergembira itu kalau ada misalkan waktu-waktu sholawat kita hadir, karena kita bergembira dengan sholawat itu. Ada waktu-waktu sholat sampai dikumandangkan adzan, kita bergembira datang musola untuk mendirikan sholat karena sebab apa? Karena sebab Rasulullah. Jadi gembira itu semuanya tidak ada beban. Tidak ada orang yang bergembira itu beban. Tidak ada. Yang beban itu kalau sumpah itu, kalau sudah sumpah terintimidasi dan lain sebagainya baru itu berat. Tapi kalau sudah bergembira, apapun saja yang kalau kita melangkah bisa bergembira, tidak ada beratnya. Contoh misalkan, andai kata itu ada saudara kita yang melaksanakan perkawinan di gedung misalkan dengan gini, kita bergembira, itu tidak berat. Yang berat itu kalau misalkan kalau dipanggil oleh polisi, tentara, bank, hakim, berat itu. Kenapa? Karena jelas ada enaknya itu. Makanya bergembira katanya baginda Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah SWT
pasti dia akan menjadi senang untuk melaksanakannya atau mendirikan sholat itu yang perintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya itu terjadi, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun saja kegembiraan itu senantiasa menanti kepada kita sampai akhir nanti. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdihim bi ahdikum. Penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Ini cinta namanya. Cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau kamu mencintai aku cinta padamu. Kalau kamu datang kepadaku, aku akan berkah kepadamu. Seperti itu. Jadi kalau kamu memenuhi panggilanku, aku juga akan memenuhi panggilanmu, doamu. Jadi semua angkat tangan sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena sebab kita bertekad kepada Allah. Siapa yang memenuhi janjinya kepada Allah untuk beriman, bertakwa dan berbuat ihsan, maka Allah pun akan senantiasa memenuhi janjinya kepada kita sekalian. Ketika orang seperti itu. Jadi kalau kita misalkan merasa ruwet dalam hal-hal keduniaan dan apa saja yang kita raih, ya ruwetnya ataupun gampangnya itu tergantung pemenuhan janji kepada Allah. Kalau kita selalu memenuhi janjinya kepada Allah, niscaya Allah tidak akan luput daripada janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menuruti janjinya. Jadi tidak luput. Jadi apa yang dijanjikan Allah, dan syakartum azidan aku, benar itu. Jika kamu bersyukur, aku tambah karunia nikmat itu. Kemarin itu saya pernah 2 hari yang seminggu yang lalu itu mobilnya rusak, taruh di Jember. Mobil di Jember, ya pulang di Jember, mau pulang ke sini, nggak tahunya masih ada yang mau dibeli, masuk di toko. Habis masuk di toko, saya taruh mobil Nostal, lupa dibenci. Masuk saja, sebelum karena sebenarnya pada makan di pagi sampai jam 2, akhirnya makan di warung. Makan di warung. Habis itu dilihat mobilnya hilang. Ya, Masya Allah, ini hilang. Lalu gimana? Padahal dari sini hilang. Sudah, nggak apa-apa ya kan kalau sudah pakai mobil, nggak apa-apa. Pulang aja jalan kaki. Kesini dia waduh, punya mau. Ya itu, ya. Habis itu jalan-jalan dulu. Dari saking aneh pikiran ini apa ya? Tapi mana? Duduk aja di pantai. Baca selawat. Baca selawat. Tertib saja. Dari pagi sampai zuhur. Kerjaannya sebagai nunggu di mobil. Akhirnya jalan sana. Biasa kan jalan kosong di sini. Ustaz pikirnya jalan kosong ke sana. Sudah ke sana sampai ke sana ada mobil. Di sini mobil lagi dah, ada mobil di sini. Betul mobil. Di sebelah dia. Ya Allah. Ya, jadi bisa tekan. Ini mobil di pinggir jalan ada mobil. Ya. Kemana mobil itu dan beradanya tidak tahu. Tapi kenapa sudah pasal sudah kami yang punya nanti. Ternyata ada yang kecil-kecil. Apa itu buat? Ini itu asyukur. Syaratum azidan aku. Ini. Jadi kalau kamu memenuhi janjinya kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi janjinya kepadamu. Jika bersyukur kepadaku, aku mensyukurimu. Wallahu syakirun alim. Allah itu maha mensyukuri. Jika kamu bersyukur, Allah mensyukuri. Mensyukuri dia bagaimana? Akan memberikan balasan yang lebih banyak daripada apa yang kamu dapatkan. Memang ilmunya mudah, ya. Tapi kenyataannya itu berat untuk menjalani prosesi daripada memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang berat. Sudah itu bukan hanya memenuhi janji karena taat. Kadang-kadang kita terjadi kepada dosa dan maksiat. Itu yang paling berat. Ya. Di sini kan semuanya baik, tidak? Karena di musyawarah. Kalau sudah di luar sana, kesehatan kamu sudah 2000 di atas di luar. Nunggu kamu semua. Ya, semua ada yang tidak ada. Nah, ketika kau sana, Abaris, Pak Ibu. Kiri kanan 2000, kiri kiri 2000.
Ini mereka tadi setong, nanti setong. Nah, saya tanah 2.000. Keluar Nusantara kamu sudah ditunggangi. Oleh karena itu bagaimana supaya kamu tidak terjangkit hal seperti itu? Baca katanya Nabi. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Pagi sore 3 kali tidak. Paham? Jadi gampangnya dekat kepada Allah, mustajabnya doa atau permintaan yang dikabulkan sama Allah, maka penuhi janjinya Allah. Ya, nah, janjimu kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi janjinya kepadamu. Gampangnya seperti itu. Jika kamu ini astajib lakum. Kalau kamu memenuhi janjinya, kalau kamu minta kepada Allah, aku akan memenuhi janjinya kepadamu dengan apa? Mustajabkan semua doa. Itu mudahnya. Banyak apa namanya pelajaran ini. Jadi gampang. Hidup ini di dunia ini tidak susah. Yang susah itu kita kalau tidak mau melaksanakan janji yang kita janjikan kepada Allah Subhanahu. Apa janjinya? Beribadah kepada Allah. Siapa Tuhanmu? Kepada siapa kamu beribadah? Hanya kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan lurus musliman wa ma kana minal musyrikin, dan jangan dekat-dekat kepada perbuatan syirik, artinya dosa-dosa dan maksiat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, dan kepada saya kamu nanti akan kembali. Ya, semua manusia yang hidup akan kembali kepada Allah. Jangan asal kembali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu kembali kepadaku dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Mati dalam keadaan husnul. Mati dalam keadaan husnul. Bagaimana caranya, Bib? Supaya kita mati husnul khatimah? Artinya jangan sempatkan diri kita itu untuk berbuat dosa dan maksiat, sehingga kalau dicabut oleh Allah tidak dalam keadaan dosa dan maksiat. Berarti husnul khatimah. Matilah kamu, ya, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan berbakti kepada orang tua, dalam keadaan khutbah, dalam keadaan ceramah, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan yang baik-baik. Jangan mati dalam keadaan mabuk, jangan mati dalam keadaan berjudi, jangan mati di tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Allah tidak suka. Kenapa? Karena Allah berharap kamu semuanya itu masuk surga bersama kekasihmu, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Allah berharap supaya kamu itu masuk surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minna bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bi. Dan berimanlah kalian, artinya percayalah tanpa ragu terhadap apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada dirimu, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran ini adalah sama dengan kitab yang diturunkan kepadamu, kepada kalian, wahai Musa, Isa, ya, Daud, semua. Taurat, Injil, Zabur itu sama dengan Al-Quran, tidak bertentangan dalam penyembahannya kepada Allah. Kalau kamu benar-benar mau menyembah kepada Allah dan kamu itu mau beriman kepada Taurat, Injil, Zabur, dan karena sebab itu rusak, maka kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak bertentangan dengan apa yang kamu mau, sesuai dengan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Paham? Wala takunu awwal kafirin bih, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran yang datang kepadamu. Karena ini Al-Quran datangnya di negara Arab, Mekah. Ya, di Mekah itu banyak orang kafirnya, Nasrani, Yahudi, dan yang pertama diperdengarkan ini kitab Al-Quran kepada mereka, Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, jika saya menjelaskan kepadamu tentang Al-Quran yang tidak bertentangan dengan kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu, jangan sekali-kali kamu pertama kali ingkar kepada Al-Quran. Justru kamu itu bersyukur, karena aku fleksibel kepadamu untuk menjelaskan tentang masalah Al-Quran, bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah nabi dan rasul. Oleh karena itu, jangan kamu bertentangan dengan aku, karena aku akan membawa dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabu bi ayati thamanan khalila, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Artinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini jangan dijual. Kadang-kadang kalau di Taurat, Injil, Zabur itu dengan Nasrani atau Yahudi itu kalau berceramah itu menanggung dosa.
Baik pastor, saya ini punya dosa. Dosa apa kamu? Saya dulu mabuk tadi malam. Saya bayar 2 juta. Bayar 2 juta. Hah? Oh pastor, saya begini. Oh iya, bayar apa? 5 juta. Bayar. Seperti itu. Jadi menanggung dosa. Tapi diambil oleh pastor-pastor lain. Inilah katanya Allah SWT. Jadi kalau kamu membawa Al-Quran, jangan menjual Al-Quran ini dengan harga yang murah sebagaimana pernah terjadi pada diri pada kitab Taurat, Injil dan Zabur. Wa iyya yattaqun, dan kepada saya hendaklah kamu takut. Artinya takut berbuat atau menjual ayat-ayat Allah SWT dengan harga yang murah. Artinya apa? Kalau kamu ingin duit, ya harus bekerja aja. Tidak usah menjual ayat-ayat Allah dengan penebusan dosa. Wala talbisul haqqa bil batil. Karena itu janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Haknya kitab Allah, Taurat, Injil, Zabur. Tetapi batilnya dia menyatakan kalau kamu punya dosa cukuplah kembali uang peti kepada saya lalu aku ampuni dosa-dosamu. Itu batil. Karena Allah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kamu masuk sini itu saja. Jangan biasakan apa yang terjadi pada dirimu itu masuk ke dalam. Ketika kamu masuk Islam akan terjadi seperti itu. Makanya di Islam itu tidak ada kiai, tidak ada habaib, tidak ada ulama yang menyatakan kalau kamu suka bayar sini, tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada di sini. Ada penjelasan yang cukup istimewa. Wataktumul haq, dan juga kamu jangan menyembunyikan yang hak. Ya, yang hak ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah, dan jangan sekali kamu menjadi orang yang ragu-ragu dalam menyampaikan yang hak-hak itu untuk diikuti dan yang batil-batil itu untuk dihindari. Itu jangan kau biasakan sembunyikan. Nah, menyembunyikan semacam ini laku kerjaannya orang Yahudi dan Nasrani. Gimana? Kalau itu ayat Taurat, Injil, Zabur itu ada hal-hal yang positif, penyembahannya hanya kepada Allah, tetapi masalah keduniaannya dia dirubah karena sebab bertentangan dengan kebiasaan mereka, sehingga apa? Dirubah. Jangan kamu menimbang dengan cara yang curang, itu dicoret. Jangan kamu begini, jangan itu dicoret. Biasanya dia senang juga dengan wanita misalkan, mereka kerja zina dicoret itu. Makanya sampai sekarang itu pastor-pastornya jangan sampai tidak pastor tidak mau perempuan. Jadi itu pastor khusus banyak. Sampai balon itu dibongkar semuanya. Kayak balon itu dibongkar. Siapa bilang pastor udah kawin? Di bawah tanah itu banyak biarawatinya yang dikerjain tanpa kawin dan tanpa punya anak. Saya seperti itu. Ini jelas. Dan itu jangan masalah zina ya. Kafirnya sudah termasuk tidak berbicara masalah haram, tetapi dibilang tidak kawin bohong. Tidak. Jadi kawinnya sekalipun juga tidak disahkan, apalagi dengan perbuatan zina. Nah itu menyembunyikan yang maaf kebiasaan mereka ini. Nah, oleh karena itu orang Muslim yang sekarang ini yang beriman kepada Allah dan Nabi serta begitu Rasulullah itu tidak boleh menyembunyikan yang hak. Kenapa? Yang hak itu dari Allah dan jangan kamu ragu dalam menyampaikannya. Oleh karena itu ulama-ulama, para habaib itu ataupun para kiai apabila sudah berani menyatakan yang hak, walaupun pulangnya ke penjara, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini jangan kamu sembunyikan yang hak itu. Makanya orang yang benar itu, orang yang mendapat taufik dan hidayah itu tidak takut menyatakan yang hak-hak untuk diikuti dan yang batil-batil untuk dihindari. Jadi takut, sampai takut. Orang saja berbuat zalim tidak berani, kenapa kita harus berbuat benar takut sama orang? Siapa? Takut sama siapa? Ulama itu takut sama siapa? Takutnya ulama itu hanya kepada Allah dan dosa. Tapi karena kepada siapapun tidak pernah takut. Kenapa? Karena mereka bersama Allah. Kunna Allah. Jadi kamu bersama Allah, niscaya Allah akan melindungi dunia sampai di akhirat. Dan kalau masalah siksa manusia di dunia itu tidak ada artinya dibandingkan dengan penyiksa-penyiksa yang disiksa oleh Allah di akhirat. Makanya jangan merasa aman orang yang menyiksa orang.
Jangan merasa bebas dari hukuman Allah. Orang yang menyiksa para habaib itu semuanya akan ada balasannya. Dan Allah itu tidak tidur. Innallaha la yukhliqul mi'ad. Jelas? Wa iyaya fattaquna wa antum ta'lamun. Padahal kamu itu tahu. Nah, kalau tahu itu jangan menyembunyikan yang hak. Karena yang hak itu penting. Hak itu menyelamatkan kita semuanya. Kalau disampaikan dan kita mau menerimanya atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga perbuatan kita bersesuaian dengan akhlaknya Nabi, dengan ilmunya Nabi, dengan kehidupannya Nabi, sehingga kebenaran itu jelas benar karena itu dari Nabi. Nabi itu benar, as-siddiq, al-amin, benar, as-sadiq al-masduq. Tidak ada perkataan yang salah yang keliru. Ya, itu karena sebab ad-daba dari Rabbi bahasa ta'jibi. Karena didikan itu dari didikan Allah langsung tanpa belajar dengan siapapun. Itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah mengerti Al-Quran, mengerti tentang tafsir Al-Quran, dan tahu yang hak, katakan yang hak itu untuk disampaikan, yang benar itu benar untuk ditetapkan dan disempurnakan, dan yang batin itu untuk dihindari. Supaya apa? Kita tidak dapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Karena itu dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Sholat itu 5 waktu yang diamalkan oleh kita dan ditambah dengan apa? Aqimus sholat dan dzikri. Ingatlah sholat kalian untuk mengingat aku. Artinya apa? Orang yang tidak sholat itu karena sebab tidak ingat kepada Allah. Orang yang sholat itu berarti ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah, dia ingat kepada Allah, ingat kepada kita. Sebaliknya seperti itu. Jadi untunglah orang yang senantiasa memelihara waktu-waktu sholat dan khusyuk serta syarat dan maksudnya di dalam sholat itu diperhatikan sehingga sholat itu menjadikan perisai bagi kita. Perisai bagaimana? Kalau kita sudah sholat akan tercegah dari perbuatan dosa dan maksiat yang melanggar syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sholat tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu karena sebab tidak memperhatikan syarat dan maksudnya dan rukun-rukunnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkarannya. Kenapa? Karena kehusukan dalam sholatnya, atau perhatian, atau tadabburnya dalam sholat, atau perhatian serta syarat dan maksudnya selalu diperhatikan. Sehingga sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Warka'u ma'ar raki'in. Dan kalau kamu sholat, hendaknya kamu ruku bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholatlah kamu berjamaah. Tidak lihat di Babu Rahman ya. Babu Rahman. Sholat di waktunya berjamaah. Hebat di sini. Saya senang berjamaah semua. Dari subuh sampai isya berjamaah. Alhamdulillah. Itu berarti bersesuaian dengan apa? Perintahnya Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholat kalian berjamaah. Andai kata tidak berjamaah karena sibuk misalkan begini. Yang penting sholat itu umum. Warka'u ma'ar raki'in orang khusus. Tidak, orang khusus. Ada urunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kamu akan memerintah manusia dengan berbuat baik? Biasanya itu para pastor-pastor itu hanya memerintah kepada kebaikan, tetapi dirinya tidak mau berbuat baik. Ada famili-famili pastor itu ketika berjumpa dengan Rasulullah lalu mengatakan kepada bapaknya, kepada pamannya, kepada pastor-pastor itu, "Wahai pastor, saya akan masuk Islam." Masuklah kamu Islam karena Muhammad itu yang benar. Ada yang berbicara pastor, tapi pastornya tidak mau masuk Islam. Nah, ini akhirnya datang turun ayat. Ini asbabun nuzul namanya. Ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kenapa kok sampai seperti ini? Karena pastor itu menyuruh sang familinya untuk masuk Islam, sementara mereka enggan untuk masuk Islam. Kalau dideteksi, kenapa kok bisa seperti itu, Ben? Karena mereka itu juga dapat pesanan dari mereka. Jangan sampai kamu murtad dari kekafiran. Jadi kalian menerima sekarang itu ada pesanan. Kalau ada orang berani untuk seperti Wahabi mengatakan yang bid'ah ini semua bid'ah itu pesanan semuanya. Yang berani-berani ada fulusnya. Bil fulus tembus, afil fulus nafus. Itu ada misi-misi. Tapi kalau Al-Quran itu bukan misi. Ya, Syiah itu misi, Wahabi misi.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu NU dari urunan. Kalau akan membuat kalau mau buat apa saja pasti dari urunan. Kalau dulu memang Nahdlatul Ulama, gerakannya ulama. Kalau sekarang ini ada urunan. Ada apa-apa urunan dulu baru bisa berkembang, bisa berjalan. Tapi sebenarnya bukan itu tafsirannya. Tapi NU itu adalah Nahdlatul Ulama, gerakannya ulama. Nah, sebenarnya kalau dipastikan itu gerakan ulama itu tetap eksis sekarang, jangan sekali-kali seperti itu dari dulu. Kalau saya dari dulu, kalau memang ada kepentingan agama itu ditanya, langsung kasih, nggak usah kasih tahu yang kiri. Kalau yang kanan kasih, yang kiri nggak tahu. Ya seperti itu sebenarnya. Jangan ditarik urunan. Akhirnya dari urunan. Bukan itu tafsirannya. Ya. Jadi yang mau silakan. Jangan kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik sementara kamu itu melupakan dirimu sendiri sehingga kamu masuk neraka. Wa antum tadruna kita, padahal kamu itu tahu tentang pesan kita Taurat Injil Zabur ada di kepalamu dan itu tahunya kamu kepada Muhammad itu sebagaimana kamu tahu sebagaimana anak-anakmu, istri-istrimu. Itu pastor. Pastor itu tahu tentang Muhammad Rasulullah itu sebagaimana pastor itu tahu kepada keluarganya. Berarti tidak luput. Kenapa? Karena kita Taurat Injil Zabur itu sudah diterangkan tentang masalah ciri-ciri baginda Muhammad SAW. Kenapa kamu tidak sekalian masuk katanya kepada Islam? Afala taqilun? Tidak genting Mas Pastor. Apakah kamu tidak mau menggunakan akal? Berarti kan genting kalau tidak menggunakan. Orang yang punya akal tapi tidak mau digunakan akalnya berarti itu dicap ini orang genting itu sudah punya akal tapi tidak digunakan. Nah, contoh ada api, korek api, korek api. Nah, api keluar, pegang kamu, mau dipegang? Kena api yang itu, dan dipegang. Kenapa? Kalau dipegang panas, itu berarti pakai akal. Kalau tidak pakai akal, ini api yang itu, biar dah, ya panas sampai. Punya akal tapi tidak digunakan, kamu yang kena sendiri. Tapi tidak. Semarin panas, aduh beb, panas beb, gendeng kamu. Sudah punya akal masih tidak digunakan, ya panas. Kita tahu api panas masih dipegang. Seperti itu. Nah, orang kafir ini orang pastor ini dijadikan seperti itu oleh Allah SWT. Kamu masuk neraka sementara mereka juga. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Berarti tidak berjauh itu. Kenapa? Karena memang dia sudah terjatuh kepada keburukan akhlak ataupun keburukan akal yang wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa al-khashiyin, dan sesungguhnya sholat dan sabar itu tidak berat kecuali orang yang khusyuk, yang mau tunduk, yang mau dekat, yang mendapat ridha Allah, yang mau mundur dari syafaat Rasulullah, itu tidak berat. Kan saya sudah bilang, kalau sudah punya cinta, maka sholat tidak berat. Yang berat itu yang tidak punya cinta. Makanya Nabi Muhammad menyatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang yang punya cinta kepadaku pasti dia masuk surga bersamaku. Kenapa? Dengan sebab kita dia sholat, dengan sebab kita dia melaksanakan syariat. Jadi syariat itu jangan dikedepankan sebagaimana Wahabi, yang penting sholat, mulut tidak diadakan. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada sholat. Jadi tunjukkan, aku yang kalian. Enggak. Jadi kalau ada pakai akal syariatnya yang didahulukan, cintanya kepada Nabi ditinggalkan. Kalau tidak lahir dari Muhammad, tidak ada syariat, tidak ada sholat, tidak ada tarikat, tidak ada marifat, dan tidak ada hakikat yang sebenarnya. Yang benar itu untuk mensyukuri Allah SWT itu dengan apa? Mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah punya cinta kepada Rasulullah dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW itu yang digubah-gubahkan, yang dibesar-besarkan itu, karena memang ada atharnya, ada syariatnya. Man ahabbani kana ma'i itu yang mengadakan maulid itu dan gaya yang besar itu bukan tanpa alasan. Mereka itu betul-betul mencintai Rasulullah. Tidak ada tujuan lain kecuali supaya mendapat syafaat Rasulullah dan juga bersama Rasulullah di surga. Dan kalau kita melaksanakan perayaan kelahiran Rasulullah SAW itu karena sebab karena cinta itu dapat membuat kita bisa bahagia dengan berbuat taat kepada Allah. Jadi orang sholat itu karena sebab cinta. Kita berbakti orang tua itu karena sebab cinta. Kita cinta kepada istri, anak, kepada suami dan istri,
dan keluarga itu karena sebab cinta. Kalau sudah cinta, damai semuanya, aman. Mau apa saja yang berat demi cinta tidak berat. Makanya sholat tidak berat dan beban karena sebab cinta. Kalau dipaksakan itu yang dilaksanakan semuanya berat, dan tidak berat, dan tidak menyebabkan dengan syarat itu masuk surga. Tidak ada kalimatnya. Sholatnya masih diperiksa, puasanya masih diperiksa, zakat semuanya diperiksa semuanya. Tetapi cinta itu tidak ada periksa. Siapa yang mau mencinta, yang punya cinta kepadaku, pasti dia masuk surga bersama. Kenapa? Orang yang cinta itu tidak berat untuk melaksanakan taat kepada Allah. Jelas? Yes. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang seperti itu berprasangka bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Tuhannya. Nah ini orang yang punya cinta kepada Rasulullah berprasangka, ya Allah, pasti aku masuk surga. Kepastian semacam itu betul-betul Allah sambut. Ya benar, kamu benar-benar akan aku masuk ke surga karena kamu punya cinta kepada kekasihku yang bernama Muhammad SAW. Prasangka itu akan berjumpa dengan Allah ini. Orang-orang yang khusyuk itu, yang cinta itu adalah orang-orang yang berprasangka bahwasanya mereka itu akan berjumpa dengan Tuhannya dan duduk bersama baginda Muhammad SAW. Dan ingatlah bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita cinta masuk surga, itu sudah rahmatnya Allah, syafaatnya baginda Muhammad SAW. Tetapi orang yang menghalang-halangi orang merayakan Maulid Nabi, itu nanti katanya Allah, wa ilaihi turja'un. Mereka itu akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa kamu berani mengatakan seperti itu? Apa asal usulnya kamu berkata seperti itu? Akan ditanya sampai selesai. Kalaupun mereka masuk Islam, masuk surga karena sebab ada syahadat di dasarnya, tetapi itu beban bagi mereka di mahsyar. Periksa tentang masalah, kenapa kamu berucap seperti itu? Ditanya terus-terusan. Sebanyak malaikat yang akan bertanya. Kalau misalkan kamu sakit, kamu sakit apa? Sakit batuk, tunggu lagi. Kamu sakit apa? Sakit batuk, Pak. Kamu sakit apa? Sejuta orang katanya sakit batuk. Kira-kira kamu tahu kan? Stres kamu. Stres. Itu orang seperti itu begitu. Orang Wahabi akan ditanya. Kenapa kamu melontarkan kata-kata jangan ini bid'ah, ini syirik, ini. Yang menyatakan syirik itu apa? Merayakan Nabi Muhammad SAW itu bid'ah itu apa? Akan ditanya. Dan semua malaikat yang bertanya kepada satu orang itu sampai 500 tahun, 50.000 tahun, satu harinya sama dengan 500 tahun di mahsyar. Ditanya tentang masalah, kenapa kamu bilang begini? Ya kan saya begini. Kenapa kamu bilang begini? Karena begini. Rasulullah saya ditanya 50.000 tahun, satu hari yang sampai dengan 500 tahun. Bosan. Isi bertanya, lain saya bukan tuh dari itu. Mereka itu jangan sembarangan bicara. Lebih baik kalau ada orang Wahabi itu biarlah Wahabi kan diri cukup diri dia. Apalagi diri dia terus oleh NU, jangan oleh Wahabi, jangan macam-macam. Urus diri. Lana amaluna walakum amalukum. Jangan menggoyahkan hati NU untuk jadi perang saudara. YouTube itu, ya perang saudara. Perang dengan iya. Padahal kalau didudukkan dengan orang-orang itu pintar-pintar sekarang. Ingat, pintar-pintarnya dalam apa saja sudah. Dan memang dalil-dalilnya luar biasa. Kalau Wahabi itu tapi nggak ada dalilnya. Al-Quran dan hadis. Timbul Al-Quran. Coba inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh selawat ke Nabi. Pas malaikat atau selawat ke Nabi, membuat orang Islam, membuat orang beriman, selawat ke Nabi. Ini Allah yang perintah. Allah merintah berselawat kepada Nabi. Pas Nabi jangan selawat kepada Nabi. Katanya Al-Quran yang dipegang. Tapi Al-Quran yang didecekkan. Itu Wahabi lah. Makanya dia saudara Wahabi. Dan Nabi suruh selawat ke Nabi. Dan Nabi tidak usah selawat.
Sampai selawat ke Nabi, Allah menurunkan rahmat 10 kali. Yang Nabi tak usah. Baca Quran ini. Al-Quran ini kayak akhlaknya Nabi. Bosan Pak orang Nabi. Mana? Makanya itu pesanan. Ya, pesanan kita sebab mulai duit, legacy. Fulus tembus, mafi fulus bang, fulus. Mau cek kan juga, gosok apa itu kan enggak. Ada punya apa aja, punya apa aja. Kalau lagi tentang itu, naik gosok kaki. Wah, habis gosok kaki gitu lagi. Tak usah. Kamu cak ukur iman, ukur kita buat, ukur kita masuk. Terbuka lagi sebenarnya sebelumnya kan, ambil wawasan cak abor ini benih orang-orang sembarangan dalam mengambil pelajaran di Al-Quran, betul-betul mengikuti sunnah wal jamaah sebagaimana yang diintai oleh Allah dan sunnah, dengan betul-betul menjaga barakah, memberi manfaat dan syafaat kepada Rasulullah SAW, dan kemudian beriman dan Islam, mati dengan husnul khatimah, berkati Habibina Syafi'ina wa inna Muhammad wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.